Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama tentang asam nukleat sebagai salah satu materi yang perlu Anda pahami, khususnya dalam bidang biokimia. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada 4 metabolit primer yang perlu diketahui oleh Anda sekalian, yaitu ada karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Saya bagian akan menyampaikan tentang asam nukleat sebagaimana slide berikut ini. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi asam nukleat pada tubuh organisme, khususnya manusia. Ya. Jadi akan ada beberapa pokok bahasan yang akan kita fokuskan pada kesempatan ini, yaitu pertama, apakah asam nukleat itu, terus tersusun atas apakah asam nukleat itu, terus jenis-jenisnya apa saja yang ada dalam tubuh makhluk hidup, apa fungsinya, dan bagaimana proses asam nukleat disintesis dalam tubuh makhluk hidup, serta beberapa aplikasi yang terkait aplikasi dalam keseharian yang terkait dengan asam nukleat. Baik, kita beri penjelasan yang pertama terkait apa itu asam nukleat. Ya, sebagai pengetahuan awal bahwa asam nukleat ini, sebagaimana juga molekul-molekul penyusun makhluk hidup yang lain, itu adalah molekul terpanjang yang ada di dalam sel makhluk hidup. Jadi molekul dengan ukuran paling panjang. Dalam tubuh manusia saja bisa kita ketahui bahwa asam nukleat itu yang disebut DNA, deoksiribonukleik acid, atau asam deoksiribonukleat, itu panjangnya 1,8 meter atau 180-an cm dalam satu sel. Ya, jadi satu sel itu memuat DNA sepanjang 180 cm. Padahal kita tahu sel itu ukurannya adalah mikron. Ya. Nah, jadi dari sini saja kita bisa bayangkan betapa efisien sel melakukan packaging atau pengemasan asam nukleat sehingga muat dalam ukuran yang begitu kecil, walaupun asam nukleat ini punya panjang yang luar biasa. Dan asam nukleat ada 2 jenis, yaitu DNA dan RNA. Ini yang bisa kita ketahui ya. Jadi DNA itu kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat, dan RNA adalah asam ribonukleik. Nanti kita akan bahas secara rinci detail struktur dan fungsinya di slide-slide berikutnya. Ya, keduanya memiliki fungsi utama sebagai penyimpan dan pemroses informasi genetik pada sel. Jadi kedua-duanya memiliki fungsi utama sebagai penyimpan dan pemroses informasi genetik. Jadi kata kunci yang ada di sini adalah informasi genetik. Dalam wujud apakah informasi genetik itu? Wujud informasi genetik itu ada dalam bentuk kode. Kode itu tersimpan dalam struktur yang disebut dengan asam deoksiribonukleat. Jadi kodenya berupa basa nitrogen yang ada di dalam DNA. Jadi kode-kode ini yang menjadi deskriptor atau yang memberikan informasi bagaimana bentuk fisik atau sifat fisik, atau kata lainnya adalah fenotip dari makhluk hidup itu berada. Jadi contoh misalkan ada protein ada insulin, ada hemoglobin, ada protein segala macam yang membentuk tubuh kita ini. Protein-protein itu tersintesis karena adanya informasi yang ada di dalam DNA. Ya. Baik, kemudian asam nukleat itu ada suatu polimer yang monomernya adalah nukleotida. Jadi ini asam nukleat itu polimer. Jadi kalau kita sebut asam nukleat berarti itu adalah rantai panjang karena polimer. Nah, monomernya disebut dengan nukleotida. Nukleotida terdiri dari senyawa gula. Gulanya ribosa untuk RNA, deoksiribosa untuk DNA, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogennya ada 2 jenis, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Ini nanti yang kita sebut dengan adanya guanidin dan timin. Baik.
di sini. Jadi secara ringkas bisa kita lihat di sini bahwa ada dua materi genetik dalam nukleus, yaitu DNA dan RNA. DNA atau panjangannya adalah deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat dan asam ribosa nukleat atau RNA. Nah, RNA ada 3 macam. R itu ribosomal RNA, RNA yang menyusun ribosom. tRNA, transfer RNA, RNA yang berfungsi sebagai alat pengikat asam amino, dan mRNA ini adalah messenger RNA, RNA yang membawa pesan untuk membentuk berbagai macam protein yang memberi struktur atau bentuk fisik maupun fungsional dalam setiap sel kita. Oke, baik. Ini susunan asam nukleat secara lebih terperinci. Ini yang kita sebut sebagai gugusan fosfat. Kemudian ini adalah gulanya, gula ribosa, dan ini adalah basa nitrogen. Kebetulan di sini ada adenin. Jadi gula ribosa itu berarti milik RNA. Kalau deoksi ini salah satu O-nya hilang, deoksi ribosa itu berarti miliknya DNA. Kalau ini ada trifosfat, jadi adenosin trifosfat. Karena adenosin, kenapa? Karena di sini ada adenin. Kalau di sini guanin berarti guanosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat ini ya bisa kita kenal sebagai ATP. Ya, kita sangat sering dengar ATP. Berarti salah satu fungsi lain dari asam nukleat itu adalah sebagai sumber energi di sel ya, dalam bentuk trifosfat. Baik. Nah, kita ingin membandingkan atau melihat beda antara monomer DNA dan monomer RNA. Monomer DNA itu yang ini, deoksi riboadenin mononukleat. Atau saya ulangi, adenosin monofosfat ini milik DNA, gitu ya. Adenosin monofosfat milik RNA. Jadi D-adenosin monofosfat dan ini adenosin monofosfat. Itu keterangannya. Ya. Karena ini tidak ada O dan ini ada O. Ya. Dan ini ternyata konsekuensinya pada bentuk rantai. Kalau ini nanti rantainya rantai tunggal, jadi tidak beruntai ganda, untai tunggal. Yang ini DNA itu beruntai ganda. Nah, sekarang yang kedua adalah basa nitrogen. Dalam asam nukleat ada basa purin dan ada basa pirimidin. Purin itu lebih kompleks ya dari pirimidin. Nah, basa purin itu ada adenin dan ada guanin. Ya, ada adenin, ada guanin. Ini. Kemudian bisa dicermati ini gugus aminanya. Kemudian ini ada basa pirimidin. Ya, basa pirimidin itu ada sitosin, ada timin dan urasil. Urasil ini adanya di RNA. Kalau timin ini adanya di DNA. Jadi urasil dan timin ini saling substitusi. Kalau di DNA tidak ada urasil tapi ada timin. Kalau di RNA ada urasil tidak ada timin. Baik. Nah, sekarang kita ngomong istilah. Kalau posisinya seperti ini disebut dengan nukleosida. Jadi karena tidak ada gugusan fosfat disebut nukleosida. Kemudian ketika lengkap ada gugus fosfat, ada gula, ada basa nitrogen disebut nukleotida. Inilah monomer dari asam nukleat itu. Apa fungsinya? Kemudian asam nukleat itu punya fungsi yang pertama sebagai sumber energi potensial bagi sel. Jadi kita tahu ada ATP, adenosin trifosfat, dan GTP, guanosin trifosfat. Kemudian yang fungsi kedua selain dari jadi sumber energi adalah sebagai penerus sinyal di dalam komunikasi intrasel. Jadi ketika di dalam biologi sel itu kita sempat belajar bahwa sel itu ketika menerima sinyal, reseptornya menerima sinyal dari luar, maka kemudian reseptor itu meneruskan sinyal ke dalam sel, mulai dari membran, kemudian di sitoplasma sampai ke inti sel. Nah, perantara antara dari membran sampai ke inti sel itu diantaranya selain dari protein relay ada juga second messenger. Ya, second messenger itu salah satunya adalah siklik adenosin monofosfat. Ya, dalam bentuk monofosfat. Kalau ini dalam bentuk trifosfat itu berenergi tinggi.
Kalau dalam bentuk monofosfat yang siklik itu berfungsi sebagai penerus sinyal. Dan yang fungsi utama itu yang nomor 3. Ya, fungsi utama nukleotida itu menyusun asam nukleat dan menjadi tempat penyimpan informasi genetik. Nah, ada beberapa fungsi lain juga dari asam nukleat. Jadi ini dari bukunya Harper ya. Kita tahu juga asam nukleat juga bisa jadi koenzim ya, menjadi senyawa berenergi tinggi sudah kita bahas tadi, menjadi donor gugus lipid dan donor gugus gula. Ya. Nah, kalau kita lihat secara rinci, kalau dia membentuk rantai panjang atau polimer itu seperti ini. Maka kita bisa lihat ada 5 ke 3. 5 ke 3. Ketika kita melihat susunan DNA itu mesti ada 5 ke 3. Mesti Anda bisa lihat. Apa itu maksudnya? Jadi DNA itu tersusun atau RNA itu tersusun rantainya dari atom C ke 5 ke atom C ke 3. Kita hitung dari sini. Atom C pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap nukleotida ini gabung, berikatan, maka dia berikatan dengan atom C ke-3. Atom C ke-5-nya berikatan dengan atom C ke-3, begitu seterusnya. Ya, sehingga ini urut-urutannya adalah ke arah bawah. Nah, kalau nanti ini DNA, maka rantai satunya karena dia double helix berpilin ganda dan berkebalikan, maka 5 yang satunya posisinya di sebelah sini ke arah atas. Gitu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini perbandingan polimer DNA dan RNA. Jadi ini DNA, ini RNA. Yang berbeda adalah kalau DNA kehilangan satu oksigen, maka dia disebut deoksiribosa. Ya. Oke, kemudian, nah ini tadi yang saya sebutkan, ini 5 atom C5, atom C3, atom C5, atom C3, atom C5, atom C3. Terus berarti ini arahnya ke bawah, arah polimerisasinya. Kenapa kita terangkan kena arah polimerisasi? Karena polimerisasi DNA ini yang umum jamak disebut dengan replikasi. Ya, di dalam sel, biologi sel sudah kita bahas bagaimana proses replikasi. Itu sama, replikasi itu adalah proses polimerisasi asam nukleat menjadi DNA. Jadi alah satunya ke bawah, maka yang satunya ada ke atas. Ya, oke. Kemudian yang tidak kalah penting juga perlu kita perhatikan adalah antar rantai DNA yang double helix tadi, yang satu arah ke bawah, satu arah ke atas, itu antar basa nitrogen yang berpilin dan itu yang berhadapan itu punya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogennya berpasangan antar basa. Adenin itu pasti pasangannya dengan timin, kalau guanin pasangannya dengan sitosin. Nah, timin ini kalau dia jadi RNA maka urasil, ya, jadi urasil. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk timin, untuk DNA, untuk timin ya, timin dan adenin itu ikatan hidrogennya ada 2. Kalau guanin dan sitosin ikatan hidrogennya ada 3. Oke. Nah, polimer tadi itu membentuk satu rantai panjang sepanjang tadi yang saya sebutkan. Kemudian dia membentuk struktur ya seperti ini. Struktur besarnya ini yang kita sebutkan kromosom. Dan kita punya 46 kromosom. 46 kromosom inilah bahan baku genetik kita yang menyimpan informasi segala macam tentang apa itu warna kulit, bentuk rambut, dan segala macam informasi yang itu menyusun tubuh kita. Jadi semacam ini adalah seperti manual book, buku manual tentang apa deskripsi diri kita secara fisik. Oke, nah kalau kita urai ya seperti yang tadi ya, seperti yang tadi kan kita lihat mulai dari bentuk molekul, maka sekarang kita coba kita balik
Kalau kita lihat dari bentuk yang lebih besar, yaitu dari bentuk kromosom, kemudian kromosom ini kita lihat urai kecil lagi menjadi supercoilnya, supercoil benang kromosom, kita urai lagi, maka kita ketemu di sini ada apa namanya? Di sini ada benang DNA. Nah, di sinilah adenin, timin, guanin, sitosin itu berpasangan. Ya. Apa yang kuning ini? Kuning ini adalah protein histon namanya. Jadi pengemasannya begitu rapi. Jadi pilinannya digulung dalam protein histon, kemudian protein histon ini menggulung dirinya sendiri sehingga terbentuk pilinan-pilinan. Nah, pilinannya ini memintal membentuk supercoil. Supercoil itulah yang kemudian membentuk kromosom. Nah, itu dalam bentuk struktur ya. Nah, kemudian ya ini kita sebut di dalam inti sel gitu ya. Nah, kemudian ini adalah benang DNA tadi. Ketika kita urai, ya, sama seperti yang tadi, digulung dalam protein histon. Kemudian ini ketika diperkecil lagi kita bisa lihat sequence DNA-nya. Di sini ya. Nah, oke. Nah, ini biosintesis purin dan yang setelahnya ini adalah biosintesis pirimidin. Intinya adalah begini. Jadi apa namanya? Baik itu basa nitrogen purin maupun basa nitrogen pirimidin itu bisa dibentuk di dalam tubuh ya. Bisa dibentuk dalam tubuh. Bahan utamanya yang pertama adalah gula. Ya, gula ini kemudian gula ribosa, kemudian ada proses enzimatis ya. Proses enzimatis ini kemudian sampai menjadikan dia inosin monofosfat ya. Inosin monofosfat sampailah kemudian jadi guanosin monofosfat. Ya, intinya ada proses enzimatis yang begitu panjang di dalamnya. Ini kita lewati saja dan hasil akhirnya adalah hasil akhir berupa basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, timin tersebut. Nah, ya. Nah, ada beberapa pendekatan teori yang digunakan untuk mencari tahu bagaimana proses biosintesis atau proses replikasi itu. Nah, ada proses uji coba yang dilakukan ternyata menguatkan bahwa biosintesis DNA itu terjadi ya, biosintesis DNA itu terjadi secara replikasi dengan semasing-masing kopi dari DNA tadi itu membelah terpisah sehingga memunculkan kopian baru di masing-masingnya. Sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa replikasi itu terjadi dengan membelah benang DNA yang double helix menjadi terpisah, kemudian template-nya atau tempat cetakan yang berisi adenin, guanin, sitosin, timin atau basa nitrogen itu diisi oleh nukleotida baru yang disintesis dalam proses seluler. Ya, oke, kita langsung saja pada ini ya, ini adalah hal penting di sini bahwa pada proses biosintesis DNA itu ada aktor utama atau enzim utama yang saya kira penting untuk diketahui yaitu DNA polimerase. Proses polimerisasi atau pembentukan DNA itu tidak lepas dari peran DNA polimerase. DNA polimerase ini memiliki dua sisi aktif. Yang pertama, sisi aktif untuk penyambungan, yaitu disebut dengan DNA polymerase active site, sisi aktif DNA polimerase. Kemudian proofreading exonuklease active site. Jadi sisi aktif kedua adalah enzim yang melakukan proofread, koreksi, pembacaan lagi terhadap apa yang sudah disintesis oleh sisi aktif yang pertama. Jadi luar biasa, di sini ada satu desain yang luar biasa bahwa enzim ini ternyata berfungsi untuk membaca ulang supaya tidak ada kesalahan. Karena kesalahan satu saja bisa membuat mutasi dan mutasi itu bisa berakibat besar bagi makhluk hidup. Ya, jadi ketika setelah dilakukan proses polimerisasi ini kemudian dilakukan proofread, pembacaan ulang. Kalau cocok dia lanjut, kalau tidak cocok maka yang salah sambung ini dilepas lagi oleh exonuklease active site. Maka disebut exonuklease kenapa? Karena asam nukleatnya dipotong, kemudian dikeluarkan dari barisan, maka disebut dengan exonuklease. Ya, jadi itu kira-kira hal yang cukup penting
Nah, saya kira untuk yang selanjutnya yaitu proses replikasi ya. Biosintesis DNA itu sebenarnya kan proses replikasi DNA. Anda bisa lihat buka lagi pembahasan di dalam genetika sel di semester 1 tentang bagaimana proses replikasi yang kita tahu ada proses replikasi leading strand dan lagging strand ya. Leading strand dan lagging strand. Leading strand di mana itu searah dengan arah bukanya helikase dan lagging strand yang berlawanan arah dengan arah bukanya helikase yang di sini. Oke. Ya, kemudian kita lanjutkan ke jenis RNA. Jadi RNA ini merepresentasikan 3 RNA ya. Pertama yang merah ini yang merah ini adalah mRNA. mRNA ini yang membawa pesan dari inti sel. Membawa pesan dari inti sel berarti berisi informasi tentang apa protein yang akan dibentuk. Ya. Kemudian yang kedua ada yang berupa warna merah ini atau merah muda berisi asam amino warna hijau ini dan nomornya 1, 2, 3 sampai 7 dan seterusnya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa asam amino itu dibawa oleh tRNA sesuai dengan kodenya masing-masing. Ya. Jadi misalkan CAG bakal sama asam amino nomor 7 dan seterusnya. Jadi tRNA ini membawa asam amino untuk digabung-gabungkan. Namanya diproses translasi, yaitu proses polimerisasi asam amino menjadi protein atau polipeptida. Nah, disinilah kemudian yang ketiga ada RNAR, ribosomal RNA yang punya fungsi sebagai tempat sintesis protein. Ya. Ya. Oke. Nah, ini proses transkripsi. Dan fungsi mRNA tadi sudah kita sampaikan, mRNA fungsinya untuk membawa pesan dari DNA, tRNA itu membawa asam amino, dan rRNA fungsinya sebagai tempat polimerisasi asam amino. Ya. Oke. Nah, ada hal yang cukup menarik dari asam nukleat ini juga bisa kita bahas secara kekinian ya dengan proses yang kita atau yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu tentang virus COVID-19. Jadi virus COVID ini atau coronavirus SARS-CoV tipe 2 ini adalah virus RNA. Jadi perlu Anda ketahui bersama bahwa virus itu ada 2 golongan besar kalau dibagi berdasarkan bahan utama penyusunnya. Yang pertama adalah virus DNA dan yang kedua adalah virus RNA. Jadi bahan informasi genetik dalam virus itu ada 2. Jadi bisa DNA atau bisa RNA. Tapi tidak bisa keduanya ada dalam satu jenis virus. Jadi virus itu kalau dia virus DNA berarti tidak punya RNA. Kalau dia virus RNA maka dia tidak punya DNA. Nah, COVID-19 ini adalah virus RNA. Virus COVID ini virus RNA. Nah, kemudian kita bisa tahu bagaimana swab test ya. Kita dengar swab test kenapa kok harus pakai mesin RT-PCR. Jadi reverse transcriptase polymerase chain reaction. Jadi RT-PCR itu panjangannya adalah itu tadi ya. Jadi RT itu reverse transcriptase. Jadi transkripsi balik. Nah, transkripsi kita paham itu adalah pembentukan RNA dari cetakannya berupa DNA. Kalau reverse transcriptase berarti ada RNA, tapi kemudian membuat kopi DNA. Itu yang terjadi. Ya. Nah, yang terjadi dalam virus COVID-19 dalam proses pengembangbiakannya seperti ini. Kita bisa lihat, misalkan ini virus COVID atau kalau ini retrovirus ya, kita mirip-mirip saja karena genomnya sama-sama RNA. Nah, itu masuk di dalam sel karena sel ini punya reseptor yang sama, mirip yang bisa diterima. Jadi virus ini memiliki reseptor yang bisa match atau link, membuat link dengan reseptor yang ada di permukaan sel sehingga menginisiasi proses kita anggap sebagai proses pinositosis lah ya. Pinositosis itu mirip fagositosis tapi yang masuk adalah
asam nuklear dan tidak sampai mengaktifasi lisosum. Sehingga dia masuk sini, RNA-nya masuk sini, kemudian RNA ini mengalami reverse transcription. Jadi transkripsi balik. Kalau transkripsi itu kan dari DNA ke RNA. Nah ini balik. Dari RNA pindah jadi DNA. Nah viral DNA ini masuk ke nukleus, kemudian mengintegrasi dengan kromosom tubuh, dan ini kemudian diperbanyak. Memperbanyak diri, memanfaatkan seluruh perangkat yang dimiliki oleh sel host. Sampai dia banyak, dan kemudian justru mematikan sel host. Itu yang terjadi dalam virus. Nah, reverse transcriptase ini artinya adalah proses transkripsi balik dari RNA ke DNA. Itu yang terjadi pada virus-virus RNA termasuk COVID-19. Ya, oke. Saya kira cukup itu yang bisa kita sampaikan. Yang lainnya bisa dibaca saja, dan jika ada pertanyaan yang dimunculkan nanti bisa dilakukan diskusi via grup yang kita bentuk bersama. Ya, oke. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.